Semalam saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan, pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Krisis ini semakin parah karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ketika harga beras impor melonjak tajam dan pasokan dari negara pemasok berkurang, Malaysia langsung mengalami krisis pangan. Beberapa pedagang bahkan terpaksa membatasi penjualan beras, sementara masyarakat mulai panik dan membeli dalam jumlah besar untuk mengamankan stok pribadi mereka. Di beberapa daerah, antrean panjang terlihat di pasar dan pusat perbelanjaan. Warga berusaha membeli beras sebelum stok habis, meskipun harga sudah naik signifikan. Kepanikan ini diperparah dengan munculnya spekulasi bahwa krisis beras bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk menimbun lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Menanggapi situasi ini, Menteri Pertanian Malaysia akhirnya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penimbunan. Salah satu suara paling kritis datang dari Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang mengusulkan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Bung Mokhtar, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor beras. Keberhasilan ini, menurutnya, berawal dari transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Arahan langsung dari Presiden Indonesia kepada Menteri Pertanian untuk melakukan reformasi menyeluruh telah membawa dampak positif bagi produksi pangan nasional. Gue cuma mau bilang satu hal, bro. Kalau lu kira perang masa depan itu soal nuklir dan drone, lu salah. Perang masa depan itu soal nasi. Yes, nasi. Bukan nasi goreng, bukan nasi padang, tapi nasi yang bisa bikin negara jadi kalang kabut. Malaysia, bro, negara tetangga yang biasanya pamer durian, sekarang rebutan beras. Emaknya warga sana udah pada survival mode, beli beras 1 karung biar tenang seminggu. Tapi yang menarik, pas mereka krisis, tahu nggak siapa yang dilirik? Indonesia, men, kita yang biasanya diledekin, beras lu bau asap lah, padi lu banyak tikusnya lah. Sekarang dibilang, tolonglah bantu kami, nasi kami udah mau habis nih. Bro, ini kayak dulu lu ditolak pas miskin, sekarang ditaksir pas lu udah megang ATM dan isinya banyak. Gue bukannya nyindir Malaysia ya, ini realita, tapi ini momen langka buat Indonesia di tengah dunia yang makin lapar, yang punya stok beras itu pegang rem ekonomi global. Dan kita lagi megang karung-karung logistik. Pertanyaannya bukan cuman lu mau nolong Malaysia atau enggak, tapi kalau nanti nasi kita diklaim juga kayak rendang, siap nggak lu? So, stay tune bro, karena kita bakal kupas tuntas kenapa nasi bisa jadi senjata diplomasi dan apakah Indonesia siap naik level jadi bos pangan Asia Tenggara. Let's go! Oke, jadi ceritanya gini bro. Orang-orang Malaysia tuh kan bangun pagi ya, mereka scroll TikTok, terus panik. Bukannya karena putus cinta, tapi karena beras di supermarket mereka tuh hilang. Lu tahu nggak seberapa gawat itu buat orang Asia Tenggara? Itu sama aja kayak warteg kehabisan nasi jam 12 siang. Udah bukan krisis tuh namanya, itu bencana alam. Dan di awal tahun 2025, Malaysia dilanda krisis besar. Harga naik, stok hilang. Dan emak-emak Malaysia itu pada bingung, pada switching dari peaceful mode ke Mad Max mode. Dan lu bayangin ya, beli beras tuh dibatasi.
satu kepala, satu karung. Udah kayak dapat bantuan, bro. Pedagang sampai pada ngasih pengumuman, silahkan beli beras sesuai kebutuhan. Jangan borong, jangan barbar. Tapi ya bro, namanya juga manusia kan. Makin dilarang, ya makin ngacir. Ada yang beli 5 karung, terus bilang, saya beli buat kucing saya, dia suka nasi lemak. Tapi kita jangan cuma ketawa-ketawa doang ya. Di balik semua ini ada catatan merah yang kita bisa baca. Malaysia selama ini terlalu enak hidup di zona nyaman. Mereka pikir, ngapain nanam padi? Tinggal impor aja dari Thailand dan Vietnam. Nah, begitu dua negara ini stop ekspor karena cuacanya ekstrim, boom! Malaysia langsung kelabakan kayak anak kos kehabisan mie instan di akhir bulan. Ini ibaratnya kayak lu pacaran sama orang yang tiap hari ngasih makan lu, terus suatu hari dia pergi dan lu baru sadar, anjir, gua nggak bisa masak sendiri. Ya gitu bro, Malaysia udah kelamaan disuapin. Pas sendoknya hilang, mereka baru sadar belum pernah beli piring. Dan yang lebih gokil, Malaysia itu negara subur ya. Lahan ada, sumber daya ada, tapi produksi berasnya stagnan. Bahkan banyak sawah udah berubah jadi real estate. Kedengaran familiar ya? Yes bro, sound like some part of Indonesia. Dan jangan GR dulu, karena sekarang kita nggak krisis. Hari ini Malaysia, besok bisa kita, kalau kita nggak hati-hati. Jadi waktu mereka krisis, mereka ngelirik kita. Indonesia, si tetangga yang katanya terbelakang, tapi ternyata punya lumbung. Tapi pertanyaannya sekarang bukan karena mereka lapar, tapi kita siap nggak jadi penyelamat? Atau malah ikut panik rame-rame nanti? Krisis pangan itu udah kayak orang yang doyan Buffett, tapi dompetnya minus. Gaya hidup level sultan, tapi isi dapurnya numpang. Itulah yang kejadian dengan Malaysia. Malaysia makannya nasi lemak, nasi kandar, nasi biryani. Tapi berasnya numpang kiriman dari negara lain. Ini kayak lu nongkrong di Starbucks, tapi tiap hari pulangnya numpang wifi tetangga. Dan warga Malaysia secara statistik termasuk yang mengkonsumsi berasnya tinggi bro. Tapi bedanya sama kita produksi sendiri, mereka kebanyakan ngegantung. Jadi meskipun dapurnya rame, dapur tetangga yang kerja keras. Sama kayak anak kos yang tiap hari update story makanan enak, tapi tagihannya numpang ke mamanya. Indonesia gimana? Kita juga konsumsinya tinggi, bro. Nasi itu 3 kali sehari ya, kadang 4 kalau habis patah hati. Tapi untungnya, kita punya produksi lokal yang masih kuat. Dan ini bukan soal kita lebih hebat ya, tapi karena kita masih punya petani yang loyal. Meskipun hidupnya kadang kayak minuman saset gitu. Cukup manis, tapi tipis lah. Yang jadi PR sekarang, bisa nggak kita rawat kekuatan itu? Gaya hidup sekarang tuh gila banget, bro. Pagi nasi lemak, siang fast food, malam Buffett Korea, tapi nggak sadar semua bahan pokoknya udah makin tergantung sama impor. Inilah jebakan yang sering bikin negara masuk ke middle income trap. Gaji naik, konsumsi naik, produksinya, waduh, ya ampun. Ngopi dulu lah bro. Lu bisa beli iPhone tiap tahun, lu bisa liburan panjang ke luar negeri. Tapi kalau beras lu numpang, lu bukan maju namanya, lu cuma pamer. Dan kalau mindset kayak gini terus dibiarkan, lama-lama kita semua bisa makan branding doang, bukannya makan nasi. So, gaya hidup itu boleh naik ya, tapi kalau logistik lu lemah, strategi lu nggak akan bertahan. Oke bro, sekarang coba kita buka peta bentar ya. Ini bukan peta wisata, bukan peta cinta ya, tapi peta ekspor-impor beras se-ASEAN. Karena di era sekarang yang punya lumbung bisa nyetir ASEAN bro. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang jadi supir, siapa yang cuma penumpang lapar? Lu tahu dua nama ini ya, Thailand sama Vietnam. Mereka itu ibarat supplier utama se-Asia Tenggara. Thailand lumbung beras legenda, Vietnam biasa ekspor sampai Afrika. Tapi kalau mereka batuk, Malaysia bisa langsung diare bro. Tapi ingat ya, dua negara ini mainnya nggak main-main. Mereka pegang harga, mereka pegang pasokan, dan mereka bisa nolak order. Dia mungkin bisa ngomong gini ke Malaysia, sorry ya, stok buat rakyat kami dulu gitu. Boom, Malaysia langsung cari ke Google Maps. Negara-negara tetangga mana yang masih punya beras. Nah, masuklah kita Indonesia ya kan, kucuk. Dulu suka impor juga, nonton dari pinggir lapangan. Tapi sekarang panen udah mulai stabil, stok naik, ekspor jalan, dan tetangga mulai nengok. Terus dia ngomong gini, itu si Indo kayaknya punya beras. Kita sapa duluan yuk. Lah, dulu kan kita dicuekin, sekarang ditaksir bro.
Ini kayak temen lu yang dulunya jerawatan, sekarang udah jadi founder startup gitu. Jadi kalau kita lihat posisi hari ini, Thailand dan Vietnam sama dengan power lama. Malaysia itu sama dengan konsumer berat. Lah, Indonesia gimana? Wild card. Bisa jadi savior, bisa juga jadi supermarket, bisa juga balik jadi korban kalau salah langkah. Kenapa? Karena supply itu sensitif, cuaca berubah, gagal panen, atau kebijakan ngawur, langsung jebol. Jadi kita boleh bangga dilirik, tapi jangan lupa, kita belum tahan banting banget. Kita baru mulai kuat, belum kuat-kuat amat ya. Dan sekarang yang megang stok, dia bisa ngomong lebih kencang di forum internasional ya. Nasi udah bukan cuman makanan pokok bro, tapi ini jadi kartu politik. Dan kenapa Indonesia punya peluang jadi bos ASEAN bukan pakai rudal, tapi pakai rendang kawan. Ingat, enggak lo dulu bro, kita pernah diledek negara tetangga. Beras Indo bau asap, padinya tumbuh di lahan kebakaran. Bahkan ada yang bilang, kalau mau nasi bagus, jangan dari Indonesia lah. Oke, note. Fast forward ke 2025, sekarang siapa yang lagi kepo sama isi karung kita? Ya tadi kan, Malaysia. Negara yang dulunya belagunya minta ampun, sekarang buka DM, halo, ada beras nggak? Ya ampun. Kita dulu dijadiin meme sama mereka. Kalau bahas pangan kita diundang cuma buat nonton. Tapi sekarang, begitu harga beras naik, stok mereka hilang, Indonesia tiba-tiba jadi influencer pangan. Lu bayangin deh. Dulu kita penonton, sekarang kita ditanya pendapat. Dulu jadi objek, sekarang jadi subjek. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Mas, Indonesia menurut Anda ekspor bisa dibantu? Bentar-bentar. Kita balas dulu, bro. Maaf, lagi nyuci karung. Ini momentum, bro. Serius. Dunia lagi krisis pangan. Kita punya stok. Tapi punya nggak kita mentalitas negara mandiri? Jangan sampai ketika kita udah dilirik, tapi kita jawab pakai rapat koordinasi yang nggak kelar-kelar. Malaysia minta beras. Kita malah jawab, nanti kita bahas di rakor pangan nasional. Subkomite 2, bagian C, 2 Romawi, 4 nomor titik 1 A dan B. Ya ampun. Lah itu yang lapar siapa? Yang ngaret siapa? Kelamaan. Indonesia bisa kok jadi lumbung ASEAN. Tapi kita juga paling jago berubah mood. Hari ini panen. Besok lahan dijadiin SPBU. Hari ini swasembada, besok impor diam-diam. Udah kayak mantan yang bilang move on, tapi masih stalking. Jangan sampai jadi kuat cuman di headline doang, tapi rapuh di kenyataannya. Tapi jujur ya bro, ini sebenarnya momen langka banget. Dulu kita diremehin kan, sekarang kita diandalkan. Dan kalau kita mainin kartu ini bener, Indonesia bisa jadi pemain utama, bukan cuman pasar empuk. Oh iya, mungkin dari kalian ada yang berpikir kalau diplomasi itu cuman buat yang pakai jas, rapat di ruangan AC, bawa koper isinya dokumen. Sekarang salah bro. Hari ini yang bawa karung isi beras bisa lebih ditakutin daripada yang bawa paspor diplomatik. Ini namanya diplomasi pangan bro. Di saat negara lain ngomong pakai mikrofon, kita ngomong pakai karung beras. Lihat deh, sekarang yang diminta tolong sama Malaysia siapa kan? Indonesia. Karena kita punya barangnya, beras. Ini bukan lagi soal stok, ini soal power. Lu ingat kan prinsip dagang? Barang langka plus banyak kebutuhan sama dengan lu bisa main harga. Tapi di level negara, lu bukan cuma main harga bro, lu main pengaruh. Dan itu bro, udah masuk ke ranah geopolitik. Dulu, kalau mau jadi negara kuat, lu mesti punya rudal, tank, pasukan. Sekarang, lu punya nasi, lu punya leverage. Thailand punya beras sama dengan bisa atur harga ASEAN. Vietnam stop ekspor sama dengan negara lain langsung krisis. Indonesia sekarang punya kesempatan yang sama. Kita ini kayak pemain cadangan yang akhirnya disuruh masuk. Dan pertanyaannya, kita siap ngegolin atau malah grogi lihat kamera? Bro, ini panggung besar ya. Diplomasi pangan tuh bukan cuma soal ngasih, tapi soal ngatur. Kita bisa bilang, oke, kami bantu kirim beras, tapi ada kerjasama jangka panjangnya nggak? Plus, jangan klaim budaya kami lagi ya. Please.
Beras for branding. Bro, ini win-win solution. Jadi ingat ya, diplomasi zaman sekarang nggak selalu pakai dasi. Kadang cukup pakai karung, dan karung itu kalau lu isi beras, bisa jadi alat bantu kemanusiaan. Tapi kalau lu isi strategi, bisa jadi dominasi. Nah, jadi posisi kita kan sekarang ini udah cakep banget ya. Beras kita stabil. Tetangga kita pada lapar. Kita lagi pegang karung emas. Tapi pertanyaannya, siap nggak lu jadi supplier sekaligus penjaga warung? Soalnya nih ya, jangan-jangan karung kita penuh, tapi otak kita kosong. Gue kasih tahu realitanya ya. Produksi kita memang bagus, tapi distribusinya itu kayak kirim paket via keong. Petani kita rajin, tapi harganya diatur sama tengkulak. Lahan kita ada, tapi tiap tahun hilang satu-satu jadi klaster syariah yang ujung-ujungnya sepi juga. Jadi bro, jangan GR dulu karena punya stok. Kalau sistemnya kita bocor, ya tetap aja tekor. Indonesia tuh punya penyakit langganan ya. Semangatnya di awal, lupa di tengah, ngambeknya di akhir. Hari ini panen raya, besok pas headline Indonesia ekspor beras. Lusanya, pemerintah buka keran impor beras karena bla 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 bla. Bro, itu kayak orang upload foto liburan di Bali, padahal foto itu lama pas masih waktu punya tabungan. Lu tahu apa yang bisa bikin kita jatuh dari singgasana karung? Cuaca ekstrim, gagal panen, perubahan iklim, dan yang paling parah, kebijakan yang nggak mikir jangka panjang. Lu bisa lah punya stok, tapi kalau tiap ganti menteri ganti visi, yang tumbuh bukan padi, tapi proposal seminar. Gue bukannya skeptis ya, tapi jangan sampai nasi kita yang diperebutin malah bocor ke mafia. Nanti pas negara lain minta kita jawab, maaf ya, udah habis. Kemarin dijual di bawah tangan. Bro, itu bukan diplomasi namanya. Itu disabotase lokal berbalut ketololan. Jadi sekarang, kalau lu tanya diri lu sendiri, kita mau jadi negara lumbung atau negara ilusi lumbung? Karena nanti kita bakal bahas dan jawab pertanyaan pamungkas, apakah Indonesia beneran siap jadi pemimpin ASEAN? Lewat beras ya, bukan lewat berasap. Emangnya lu pikir perang ekonomi itu soal sanksi dagang, soal perang dagang Amerika-Cina doang? Salah bro. Sekarang yang pegang beras bisa bikin negara lain keringetan. Nasi itu senjata men. Tapi bukan senjata untuk nembak ya, senjata untuk nego. Lu pernah nonton film perang kan? Yang menang itu bukan yang cuma punya tank, tapi yang punya logistiknya paling tahan lama. Nah, di dunia nyata, logistik sama dengan makanan kan? Dan makanan pokok orang ASEAN rata-rata itu nasi. Lu bisa punya 100 drone, tapi kalau dapur lu kosong, ya drone-nya cuma jadi hiasan doang. Beras hari ini tuh kayak power bank di tengah mati lampu. Lu megang satu karung, negara lain langsung, bro, boleh numpang charger nggak? Dan lu bisa jawab, boleh, tapi like dan subscribe dulu dong.